Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saifullah dari Latsar CPNS 2023 Angkatan 1 NDH 6 dengan jabatan Pengelola Keuangan pada Subbagian Keuangan dan Aset Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini akan membicarakan tentang tugas, kedudukan, dan peran ASN menuju Smart Governance yang merupakan bagian dari agenda 3 pelaksanaan Latsar. Pertama, profil tempat kerja. Saya bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki tugas dan fungsi. Pertama, melaksanakan urusan pemerintah bidang perpustakaan dan kearsipan, meliputi perpustakaan deposit dan pengembangan bahan perpustakaan, bina perpustakaan dan budaya gemar membaca, pelayanan perpustakaan dan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, serta pengelolaan arsip statis yang menjadi kewenangan provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Kemudian, visi misi di organisasi kami yaitu menyesuaikan visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian struktur organisasi di tempat kerja saya yaitu ada kepala dinas dan di bawahnya ada seorang sekretaris yang saat ini kebetulan sedang kosong, dan di bawah sekretaris ada kepala subbagian keuangan dan aset, serta di bawah kepala dinas juga ada 5 kepala bidang, yaitu kepala bidang perpustakaan deposit, kepala bidang bina perpustakaan, kepala bidang pelayanan perpustakaan dan kearsipan, kepala bidang pengelolaan arsip dinamis, dan kepala bidang pengelolaan arsip statis. Selain itu ada juga kelompok jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis. Kemudian tugas pokok dan fungsi subbagian keuangan dan aset. Subbagian keuangan dan aset mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dinas. Tugas pokok dan fungsi saya selaku pengelola keuangan sesuai dengan yang tertera dalam sasaran kinerja pegawai atau SKP adalah yang pertama adalah tersedianya dokumen buku kas umum atau BKU, SPJ, buku rekapitulasi pengeluaran, daftar penerimaan atau pengeluaran pajak. Yang kedua, tersedianya daftar tanda bukti pembayaran. Yang ketiga, tersedianya buku bank sebagai kelengkapan laporan keuangan. Yang keempat, tersedianya dokumen transaksi harian pajak, belanja daerah atau yang dikenal dengan DTH pajak. Selanjutnya, layanan yang saya berikan sebagai pengelola keuangan dan standar layanan yang harus saya capai antara lain, layanan yang diberikan pertama, penyediaan dokumen BKU, SPJ, buku rekap pengeluaran, daftar penerimaan dan pengeluaran pajak dengan standar layanan yang harus dicapai yaitu 1 dokumen untuk masing-masing dokumen tersebut per bulan. Kemudian, penyediaan daftar tanda bukti pembayaran sebanyak 1 dokumen per bulan, penyediaan buku bank sebagai kelengkapan laporan keuangan sebanyak 1 dokumen per bulan, penyediaan dokumen transaksi harian pajak sebanyak 1 dokumen per bulan. Selanjutnya, keterkaitan tugas saya selaku pengelola keuangan dengan pencapaian tujuan instansi. Pertama, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya sebagai pengelola keuangan menjamin terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan aset. Dengan terlaksananya pelayanan administrasi keuangan aset yang baik akan mendukung terlaksananya penyelenggaraan administrasi dinas yang baik. Dan dengan terselenggaranya administrasi dinas yang baik akan terlaksananya urusan pemerintah bidang perpustakaan dan kearsipan yang dijalankan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, ulasan yang sebaiknya saya lakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance berdasarkan Smart ASN antara lain. Pertama, menjunjung tinggi integritas dengan tidak menerima segala jenis suap, gratifikasi, dan intervensi yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi. Kedua, profesional dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, meningkatkan digital skill dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, seperti membuat alat bantu atau tools untuk efisiensi pekerjaan. Keempat, memiliki rasa nasionalisme. Kelima, memiliki pemahaman dan wawasan yang luas di luar tugas dan fungsi utama. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan networking untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.